Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Adik-adik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit saya beri pelajaran karena dari awal kita tidak pernah berjumpa. Jadi untuk mukadimah pun belum pernah. Maka melalui video dan audio ini saya paparkan sedikit materi yang kita pelajari. Langsung saja kita mulai adik-adik. Ini mukadimahnya. An Aisyah radhiyallahu anhu qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kirami bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatada'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrain. Jadi dalam hadis ini menjelaskan bagi kita yang masih kurang memahami dalam membaca Al-Quran, kurang pandai dalam baca Al-Quran, agar tetap dekat dan mengamalkan baca Al-Quran dengan syarat niat menuntut ilmu. Dengan niat seperti keadaan kita saat ini, kita mahu belajar atau ilmu tajwid dengan benar, dengan tujuan untuk bisa baca Al-Quran dengan bagus. Tetapi kalau kita suka baca Al-Quran dengan sesuka kita tanpa ingin memahami dan mempelajari ilmu tajwid, maka terhukum dosa kalau salah membaca Al-Quran. Maka dari itu sangat penting kita belajar ilmu tajwid supaya bagus dan benar dalam membaca Al-Quran. Jadi arti dari hadis ini adik-adik bisa baca sendiri itu, ya. Orang yang pandai membaca Al-Quran, dia akan bersama para malaikat yang safarah, yang mulia, maksudnya yang tinggi pangkatnya, yang dekat dengan Allah. Sedangkan orang yang belum pandai membaca Al-Quran, dia dapat pahala dua, ya, pahala dia membaca dan pahala dia mendapat kesusahan dalam membaca. Jadi kalau ditanya apa hukum daripada membaca ilmu tajwid, adik-adik bisa lihat di video, atau maksudnya dalil-dalil dari ilmu tajwid. Maka adik-adik bisa lihat di video yang sudah pernah saya kirimkan di YouTube. Karena ini video saya kirim via YouTube, adik-adik bisa lihat di YouTube. Karena untuk kirim ke WA ini sangat terbatas, tidak muat, harus dipotong-potong banyak gitu. Jadi adik-adik bisa lihat di video yang satunya lagi, yang kebetulan video tersebut video untuk materi yang kelompok tajwid. Bisa saling lihat ke situ, karena materi pembuka mereka merangkup semua materi Iqra, ya. Kita lanjutkan. Ini pelajaran ke-1, mengenal huruf-huruf hijaiyah. Sebelumnya sudah saya berikan dan sudah saya tugaskan kepada adik-adik untuk menghafal. Jadi makhrajnya harus jelas, ya. Dalam ilmu tajwid itu dikupas secara jelas makhrajnya. Jadi saya harap juga kepada adik-adik untuk kreatif dalam pembelajaran ini. Mungkin terbatas untuk mendapatkan ilmu dari saya, adik-adik bisa tanya ke ustaz-ustaz yang lain atau siapa saja yang terjangkau, atau bisa lihat di HP, di video-video yang ada di YouTube. Disilahkan. Pelajaran kedua, ini mengenal harakat fathah. Harakat fathah itu baris atas, a, ba, ta, za, dan seterusnya. Harakat kasrah dan dhammah. Kasrah harakat baris bawah,
Harokat itu baris ya. Dhammah harokat atau baris bengkok. I, u, bi, bu, ti, tu gitu ya. Nah, ini latihannya yang sudah jadi tugas kita semua kemarin ya. A, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tu, sa, si, su, ja, ji, ju, ha, hi, hu, kha, khi, khu, da, di, du, za, zi, zu. Harus jelas semuanya. Ini latihan gabungan. Ibu, butu, tuji, dan seterusnya sampai la, uma terakhir. Ibu, butu, tuji, dimu, rufi, zu, si, su, dihum, dihu. Ini jadi tugas pertama. Ini tugas, ini PR ya, PR. Nanti akan menyusul PR selanjutnya. Tolong diingat, ini PR 1, nanti PR kedua, PR 3, PR 4, semuanya digabung dalam satu video. Video kalian yang membaca ya. Videonya divideokan semua tugas ini dalam satu video. Nanti dikirim apa via WA, apa via Google Meet ya, kemana yang bisa dikirim. Ini tugas 1 karena kumpulan tugas ini saya anggap untuk kehadiran adik-adik ya. Saya anggap untuk kehadiran. Jadi tugas pertama, tugas 2, 3, 4, 5 dan seterusnya saya anggap untuk kehadiran. Ini tugas pertama, latihan gabungan, menyambung huruf-huruf hijaiyah. Nah, ini harus pahami adik-adik ya. A, I, U, huruf alif tidak bisa disambung. Ba, bi, bu bisa. Ta, ti, tu, sa, si, su, ja, ji, ju, ha, hi, hu, dan seterusnya. Yang penting dilihat huruf da itu bisa disambung cuma dari depan saja ya. Ra juga, za juga, zai, si, sa, si, su bisa disambung depan, belakang, tengah, semua bisa. Dan seterusnya sampai ke wawiwu. Wawiwu itu nggak bisa disambung kecuali dari depan saja. Kesimpulan, kaidah dalam menyambung huruf hijaiyah itu di bawah ada dibuat ya. Itu di bawah ada dijelaskan. Yang pertama, bersambung dengan huruf sebelum dan sesudah. Fa'ala, sabata, bersambung dengan huruf sebelumnya saja. Contoh, adalah huruf dal, karuma huruf ra, qawiyah huruf wa. Yang ketiga, tidak bisa disambung sama sekali. Contoh, huruf adzana, huruf alif, za, zal, dan nun, dan seterusnya. Ini latihan-latihan cara membaca ya. Batizu sama dengan batizu kalau sudah disambung. Ini dibaca, dipahami, baca, pahami. Nah, ini latihan huruf bersambung. Ini tugas kedua adik-adik. Bataqa, fataha, akhadha, mana'a ya. Dibaca yang jelas, hati-hati jangan sampai salah makhraj. Fatal ya. Apalagi salah baris lagi. Ya, ini fatal. Karena kalau dalam final lisan nanti salah makhraj, salah baris ini nilainya langsung kurang 5. Sekali salah 5 kurang. Sedangkan total nilai 100. Jadi hati-hati. Ya, ini lihat, ini tugas kedua, latihan huruf bersambung. Selanjutnya
Evaluasi membaca huruf bersambung. Nah, ini pelajaran kelima. Pelajaran kelima mengenal tanwin. Ya, mengenal tanwin. Apa itu tanwin? Tanwin itu baris dua. Yang awalnya fathah menjadi fathatain. Yang awalnya kasrah menjadi kasratain. Yang awalnya dhammah menjadi dhammatain, ya. Baris dua. Cara bacanya bagaimana? Semuanya berbunyi an, ya. An, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun, san, tin, tun, jan, jin, jun, han, hin, hun, khan, khin, khun, dan, din, dun, zan, zin, zun. Ini huruf za dibaca tipis, ya. Huruf za itu ujung lidahnya keluar lewat gigi sedikit. Za, zi, zu. Beda dengan setelah huruf ra ini. Za, zi, zu. Giginya tertutup, lidahnya tertahan sama gigi. Za, zi, zu. Beda dengan huruf zal. Zal, zi, za, zi, zu, tipis, ya. Zan, din, dun, ron, rin, run, zan, zin, zun, san, sin, sun, shan, shin, shun, son, sin, sun, ya. Tertahan nafasnya di pipi, ya. Tertahan, jadi agak sedikit gembung pipi kita. San, sin, sun, dan, din, dun, tan, tin, tun, zan, zin, zun, han, ain, hun, ghan, ghin, ghun, fan, fin, fun, qan, qin, qun, kan, kin, kun, lam, lin, lun, man, min, mun, nan, nin, nun, wan, win, wun, han, hin, hun, yan, yin, yun. Catatan di bawah, huruf berharakat fathatain akan selalu ada huruf alif setelahnya, ya. Kecuali pada kata yang berakhir hamzah seperti nisaa, ya. Nisaan itu sebenarnya ada alif tetapi tidak ditaruh lagi, ya, karena memang hamzah sama dengan alif. Dan kata yang terakhir ta marbutah alaqatan. Untuk ta marbutah itu tidak perlu ditaruh alif lagi. Latihan huruf bertanwin. Ini tugas yang keberapa? Yang ketiga, ya. Ini yang ketiga, ya. Waladin, abadin, abadun, qalabun. Nah, ini tugas ketiga. Evaluasi membaca huruf bertanwin. Waladun, basyarun, baqaratun. Nah, ini tugas keempat, adik-adik, ya. Ini tugas keempat. Baiklah, untuk yang seperti ini, untuk mengisi laporan tilawah harian yang belum adik-adik pahami, ya. Ini kolom yang pertama itu tanggal. Jadi diisi dari tanggal 1. Kalau emang nggak ingat atau emang nggak baca, nggak usah diisi, ya. Berarti habis itu kolom yang kedua batas akhir bacaan Al-Quran. Misalnya adik-adik baca dari sudah sampai ke surat An-Nisa misalnya, nanti dihitung bacaannya. Ada kan ini untuk adik-adik Iqra 1 lembar minimal.
satu halaman, satu lembar berarti 2 halaman. Nah, coba dihitung kira-kira ada berapa ayat. Mungkin ada dari ayat 1 sampai ayat 40 misalnya. Nah, tulis di situ surat An-Nisa 1 sampai 20. Habis itu jumlah halaman buat 2 halaman. Surat pilihan atau murajaah. Ini adik-adik yang dibacanya surat-surat pilihan atau surat apa yang suka dibaca, yang sedang dibaca, atau memang murajaah hafalan. Ya, misalnya adik-adik lagi latihan lagi menghafal surat An-Nisa misalnya. Nah, lagi mengulang-ulangnya. Mungkin itu boleh ditulis saja. Mungkin yang dibaca surat An-Nisa tadi adalah pengulangan hafalan, boleh ditulis saja murajaah, surat pilihan atau singkat saja SP atau M gitu. Itu paraf itu paraf saya, jadi dikosongkan saja ya. Baiklah adik-adik, cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dipahami, di dalam video ini ada 4 tugas, silahkan dibuat. Jadi terhitung 4 kali pertemuan. Sekian adik-adik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.